Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review bareng kiper. Hari ini ya seperti yang sobat kiper sudah saksikan, kita akan mereview specs Juluf Pro dan membahas video playtest yang sudah sobat kiper saksikan tadi. Nah, di sini jujur saja, kesimpulan saya setelah saya melakukan playtest dari Juluf Pro ini adalah ternyata selama ini saya meremehkan si Juluf Pro. Jadi si Juluf Pro ini perform sedikit di atas ekspektasi saya, namun tidak mengubah fakta bahwa glove ini masih kelewat mahal ya. Jadi kesimpulan saya tetap sama, meskipun saya ternyata menemukan ada beberapa sisi positif dari glove ini ya. Jadi pertama kita mulai dulu dari benda ini ya, yang tentu saja saya bakal gunakan dengan sangat jarang sekali ya. Finger safe-nya ini menurut saya sedikit banyak membantu jika sobat kiper itu kiper dengan masalah jari ya. Jadi jujur saja ketika saya menggunakan glove ini untuk di playtest, jari saya itu sedang bermasalah satu ya di bagian yang ini. Kenapa? Karena ketika saya melakukan fingertip safe itu ada yang kenanya benar-benar terasa ya. Dan ketika saya menggunakan glove ini, saya mencoba menggunakan dengan finger safe itu, dan memang keunggulan dari finger safe bisa dilepas pasang itu ada di kamu bisa memasangnya di tempat yang tepat ya. Jadi kalau kamu pengen ada satu glove terapi, meskipun jujur saja itu benda yang sangat mewah ya, kalau kamu bisa punya ada glove tanding, glove latihan 2, glove terapi, sampai ada semua kebutuhan kayak gitu, kecuali kamu admin review barang kiper ya yang bisa punya itu semua. Itu menurut saya agak keterlaluan untuk dimiliki mayoritas kiper di Indonesia ya. Jadi meskipun emang menyenangkan punya satu glove finger safe yang bisa dibongkar pasang just in case kalau tangan kamu lagi sakit tapi kamu tetap pengen main bola ya, glove ini bisa jadi pilihan utama, dan cuma itulah satu-satunya alasan menurut saya kamu perlu membeli glove ini ya, jika kamu punya masalah jari yang cukup sering ya. That's it. Selebihnya glove ini seperti yang saya sudah sebutkan kemahalan untuk harganya ya. Jadi kita mulai bahas dari performance ya. Seperti yang sobat kiper bisa saksikan tadi, mayoritas tangkapan yang bisa saya lakukan dengan glove ini itu rasanya nyaman. Kenapa? Karena memang glove-nya itu empuk ya. Namun seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, penggunaan regular cut di sini itu membuat feel di jari itu rasanya aneh ya. Kenapa? Karena kalau kamu pengen menangkap dengan nyaman, itu kamu tentu pengennya rasanya itu tight, rasanya itu ketat, supaya feel-nya di jari itu kerasa dan kamu tahu kapan harus mengatupkan jari kamu atau kapan kamu harus melakukan tip, seperti demikian ya. Nah, keberadaan regular cut ini membuat ketika jari kamu masuk nih, kamu bayangin nih, jari saya segini ya, dalamnya itu segini ya, glove-nya itu lebarnya segini. Jadi mayoritas sisi itu jari saya masih bisa bergerak-gerak di dalam, dan rasanya itu longgar dan tidak begitu nyaman ya. Yang kedua, penggunaan giga gripnya sendiri itu membuat tingkat abrasi menurut saya tergolong tinggi. Ini barusan saya gunakan sebanyak 1 kali latihan dan hasilnya sudah abrasi sompel-sompel kecil di beberapa titik di sepanjang glove ini ya. Jadi dari segi durability, meskipun sudah menggunakan regular cut, glove ini tidak memiliki durability yang baik, dan belum lagi saya sejauh ini belum kejadian ya, tapi saya sendiri tidak yakin di bagian-bagian embosan ini ketahanannya itu tinggi. Jadi menurut saya rawan untuk robek di bagian embossing di bagian jari dan juga telapak tangannya ya, meskipun sejauh ini belum ada kejadian tapi sudah ada tanda-tanda abrasi di sekitar situ ya. Jadi kesimpulan saya, glove ini secara performance itu lengketnya lumayan, namun pemilihan cut yang aneh dan juga problem di durability membuat glove ini tidak saya rekomendasikan bahkan untuk mayoritas kiper di Indonesia ya. Dan harganya ya, terutama yang membuat menurut saya beli ini harganya berapa? 520.000 ya. Dan menurut saya masih banyak glove lain yang bisa sobat kiper dapatkan lebih bagus daripada specs Juluf Pro ini di harga 520.000 ya. Nah, terakhir yang saya mau bahas itu adalah mengenai strapnya ini. Jadi seperti yang sobat kiper bisa saksikan ini di sini ya, saya bisa gunakan untuk strapless ini, mau saya pakai seperti ini, jadi ini saya gunting pun ya, atau saya lilitkan seperti ini, buat saya itu tidak ada bedanya ya. Namun lagi-lagi perasaan fitnya itu
tidak begitu bagus. Ya, lagi-lagi jadi tidak nyaman, tidak juga lengket, tidak juga durable, tapi harganya 520.000 ya. Satu-satunya nilai plus seperti tadi sudah saya sebutkan itu hanya ada di finger safe yang bisa dibongkar pasang sehingga kamu bisa ngatur kalau kamu sedang cedera atau memang punya jari yang bermasalah seperti demikian. Di luar itu tidak ada alasan untuk membeli glove ini sebenarnya ya. Jadi saya rasa itu saja komentar saya ya, karena tidak banyak yang berubah ya. Saya agak kaget sebenarnya, gripnya itu sedikit lebih bagus daripada ekspektasi ya. Tapi di luar itu dan ditambah dengan faktor durability yang menurut saya sesuai dalam perkiraan itu membuat glove ini tidak layak menurut saya untuk sobat kiper beli ya. Apalagi komitmen harganya lagi. Banyak kali saya ulang-ulang. Oke, saya rasa itu saja untuk videonya hari ini. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.